Sobat Belajar, I would like to tell you a story of mine. While you are preparing for any tools for our episode today, I would like to give you a story. Okay, I don't think that it's a story, but let's take it. Yeah, Sobat Belajar, so I'm really fond of food. Ya. Sobat Belajar, ada nggak yang suka makan? Oke. Atau kalau nggak suka makan, pasti suka ngemil, suka jajan. Ya, tapi pastikan ya, jajanan yang dibeli itu sehat, ya, supaya tetap bisa menjaga stamina. Okay, Sobat Belajar, when it comes to food, we have so many kinds of food, yeah, and of course, I like several foods. Whether it is Indonesian or Western, I like it. If you ask me why I like those food, why I don't like this one, I don't know, just sometimes if I like it, I like it. Even though it is really expensive, okay, I just bought it. Ya, Sobat Belajar, kalau misalnya sudah addictive terhadap sesuatu, biasanya nggak peduli seberapa mahal itu, pasti dibeli. Ya, nah, yang namanya food itu dia ada beragam cita rasa. Ya, ada yang sour, ada yang sweet, ada yang spicy. Ya, kalau kita membicarakan tentang Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Sobat Belajar, kita punya banyak sekali cita rasa. Ya, kalau misalnya daerah Sumatera itu identik dengan yang spicy, ya, atau ingredients-nya dia menggunakan coconut milk. Oke, kalau kita bergeser sedikit lagi, ya, ke Jawa, identiknya adalah dengan makanan yang manis. Contohnya adalah gudeg dari Jogja. Ya, terus di Madura juga ada sate sebagai salah satu makanan yang diakui dunia, ya makanan yang the most delicious. Ya, Sobat Belajar, dan di daerah Irian Jaya, Papua, dengan beragam olahan sagunya. Ada papeda yang sekarang sudah ada di Jakarta ya, ada di beragam, ada di berbagai penjuru di Jawa. Oke, Sobat Belajar. Nah, tadi kita udah ngomongin tentang food, sekarang Kariska mau kasih Sobat Belajar 2 kalimat nih. Oke, yang pertama adalah I like cheesecake. Oke, kita sekarang talking about cake ya. Yang pertama, I like cheesecake. And another one, cheesecake is bought by me. Oke, I buy cheesecake. Kariska ganti deh, biar sama-sama cheesecake dan I-nya, dan kata-katanya mirip. Kariska ganti jadi I buy cheesecake. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua, kalimatnya adalah cheesecake is bought by me. Can you see the difference of those two sentences? Again, yang pertama, I buy cheesecake. Yang kedua, Sobat Belajar, cheesecake is bought by me. Kenapa yang satu Kariska langsung bilang I buy cheesecake? Tapi yang kedua, itu Kariska menggunakan to be verb-nya. Ya, cheesecake is bought by me. Dan di situ Kariska juga ada penambahan by-nya, ya. Yang awalnya di kalimat pertama itu menggunakan I, tapi di kalimat kedua itu Kariska menggunakan me. Oke, itu yang paling kelihatan perubahannya. Dan dari sisi verb-nya, oke, verb-nya yang pertama itu ada by, yang kedua itu dia menggunakan bout. Dan ada to be-nya di situ. Sobat Belajar, can you get the point of differences dari dua sentences tadi? Fungsinya apa ya? Kenapa yang pertama itu menggunakan I sebagai awalannya, tapi kalimat yang kedua itu Kariska letakkan cheesecake sebagai permulaan. Dan si I yang ada di kalimat pertama itu Kariska ganti jadi me di kalimat yang kedua. Bisa nggak ya diterapkan di kalimat yang lain? Contohnya seperti apa ya? Dan yang paling penting adalah alasannya kenapa Kariska bisa mengganti dari I jadi me, dari by jadi bout. Ada apa ya dengan dua kalimat itu? Well, Sobat Belajar, we will find out. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Sobat Belajar,
Rizka's here and welcome to English Classroom. Well, Sobat Belajar, for today's episode, in a bigger picture, we're going to learn about tenses. We're going to learn about the grammar. But don't worry, I know sometimes grammar can be overwhelming, but in today's episode, we're going to make it simple. We're going to make it simple, of course. Ya, Sobat Belajar. Nah, dari grammar yang ada banyak itu, fokusnya, kita akan mempelajari tentang passive voice. Oke. Nah, temennya passive voice itu, kalau Sobat Belajar belum ada bayangan, adalah si active voice. Jadi ada active voice, ada passive voice. Ya, jadi mereka ini saling berdampingan, tapi mereka juga punya fungsi yang beda. Ya, contohnya adalah Kariska kasih gambaran awalnya, Sobat Belajar. Kalau active voice, contohnya, I buy a piece of cheesecake. Ya, passive voice, a piece of cheesecake is bought by me. Nah, itu dia bedanya. Kalau yang si aktif, namanya juga kalimat aktif, dia itu fokusnya ke subjeknya. Sobat Belajar ya. While kalau passive voice, dia itu fokusnya lebih ke objeknya yang diletakkan di depan. Jadi reverse sama si subjeknya. Ya, dan uniknya Sobat Belajar dalam passive voice ini terkadang subjeknya atau aktornya, pelakunya ini dia itu nggak disebutkan. Boleh emang Kariska nggak disebutkan siapa pelakunya? Boleh Sobat Belajar, tapi ada terms-nya, ada conditions-nya yang harus diperhatikan. Ya, oke Sobat Belajar, itu gambaran awalnya. Nah, untuk passive voice yang akan kita pelajari, ini akan sesuai dengan tenses-nya. Oke, jadi ada 4 tenses di sini Sobat Belajar. Yang pertama ada simple present tense. Kita akan mempelajari bagaimana sih si passive voice ini kalau misalnya kita menggunakan tenses simple present tense. Ya, oke. Setelah ini udah, kita akan going on ke present continuous tense. Temennya si simple present tense sama-sama tentang present, tapi kita juga akan mempelajari yang ini, present continuous tense. Oke, setelah ini selesai, nanti kita akan going on ke present perfect tense. Ya, setelah itu kita akan mempelajari gabungannya dari si continuous dan juga perfect, namanya present perfect continuous. Oke, nah sebagai basicnya kita akan pelajari dulu Sobat Belajar dari si simple present tense. Kita akan lihat seperti apa sih passive voice yang ada di simple present tense, dari strukturnya seperti apa, dan juga of course fungsinya seperti apa. Oke, let's get started. Dari sini ya kita akan mulai dengan question. Ya, what is the use of passive voice and how do we arrange the words? Again, what is the use of passive voice and how do we arrange the words? Ya, nah mulainya dari sini, oke, kita pertanyakan, ya, kenapa ada passive voice dan juga seperti apa, ya, arrangement word-nya yang ada di passive voice. Oke, nah untuk menjawab pertanyaan ini, Sobat Belajar sudah Kariska berikan examples. Ya, here the example goes. Ya, take a closer look. Oke, Sobat Belajar. Ya, dari sini yang pertama, yang tadi di awal sudah Kariska sebutkan, Sobat Belajar, this cheesecake is made by my mother every month. This cheesecake is made by my mother every month. Ya, jadi di sini ada cheesecake, ada is, ada made, ada by, ya, my mother every month. Nah ini sebagai komparasi Sobat Belajar, di kalimat yang kedua sama-sama ada every month-nya, tapi di sini ada placement yang Kariska reversed. Ya, di sini my mother-nya di awal yang ada di kalimat kedua. Sedangkan yang di kalimat pertama, Kariska letakkan si my mother-nya itu justru di belakang setelah kata by ini. Ya, itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, Sobat Belajar, ini makes di sini
dengan finalnya ada s, oke. Sedangkan di sini dia pakainya yang made. Oke. And also if you notice, di sini ada to be verb, tapi di sini Kariska nggak pakai to be verb. Oke. Dan di sini juga peletakan dari this cheesecake-nya itu reverse kalau misalnya kita bandingkan dengan kalimat nomor 1 ini. This cheesecake-nya di nomor 1 di awal, kalau yang di nomor 2, Sobat Belajar, Kariska letakkan this cheesecake-nya itu ada di belakang verb-nya. Oke, nah ini Sobat Belajar perbedaan dari active and passive voice. Ya, yang aktif yang mana Sobat Belajar? Can you guess? Nah, yang aktif itu yang ini. This one active. Active voice. Oke. Dan yang ini ya, dia passive voice. Kariska berikan perbandingannya, oke, antara si active dan juga passive voice supaya Sobat Belajar juga bisa melihat perbedaannya dari structure-nya, dari word arrangement-nya, dan juga type of verb yang digunakan ketika voice-nya itu active ataupun passive. Ya, dari sini berarti yang berubah ketika dia dari active ke passive adalah letak dari subjek dan objeknya. Ya, subjek dan objeknya yang bisa kita jadikan patokan, Sobat Belajar, itu yang dari active voice. Subjek yang ada di active voice, oke, dia berubah menjadi sini, ya, setelah by-nya. Oke, untuk yang passive voice. Dan ketika kita kembali lagi ke active voice, di sini yang jadi objek di passive voice, dia yang di active voice, ketika jadi passive voice, dia jadi di awal. Ya. Jadi itu perbedaan yang paling signifikannya, salah satunya. Oke, jadi letak dari subjek dan juga objek yang ada di passive voice, oke, itu adalah kebalikan dari si active voice. Ya, dan juga dari type of verb-nya, ya. Kalau si passive voice itu, Sobat Belajar, dia menggunakan to be dan juga past participle, verb 3. Ya. Terus gimana Kak cara menentukan to be-nya? Nah, untuk menentukan to be-nya, Sobat Belajar nanti bisa lihat dari sininya. Ya. Jadi ketika Sobat Belajar sudah mengganti dari active voice ke passive voice, to be verb yang ada di sini itu ikut dari apa yang ada di sini, bukan dari yang di sini. Ya, itu gambaran awalnya, Sobat Belajar. Oke, setelah kita lihat examples-nya, here, oke, let's see, kita lihat ya, explanation-nya. Oke, nah, ini general rules dari passive voice. Kalau misalnya kita draw a conclusion, Sobat Belajar, dia ini seperti ini, word arrangement-nya. Ya, jadi ada subject of passive plus to be verb plus verb 3. Ya, di sini Kariska berikan highlight-nya, Sobat Belajar, subject of passive, supaya nanti nggak ketuker. Ya, contohnya yang tadi, kalimat dari cheesecake-nya, oke, my mother makes a cheesecake or a piece of cheesecake. Nah, ketika dia jadi passive voice, maka si cheesecake-nya itu yang jadi subjeknya. Makanya di sini Kariska tandainya dengan subject of passive, bukan cuma subjeknya. Karena kalau subjek aja nanti Sobat Belajar bingung, maksudnya subjek yang mana. Nah, dengan adanya ini, penjelasan ini berarti Sobat Belajar tahu subject of passive. Atau kalau misalnya yang mau diambil dari active, berarti dia itu objeknya. Oke? Nah, setelah itu, dia ada to be verb-nya. Ya, jadi kalau si passive voice itu, Sobat Belajar nanti bisa lihat dia ada to be verb-nya. Oke, nah karena sekarang kita mempelajari tentang simple present tense, berarti yang ada di sini nanti Sobat Belajar akan lihat is, am, are. Ya, is untuk yang third person singular, ya, like she, he, it.
Oke, kalau am itu untuk I specifically, dan juga untuk are berarti ada you, they, dan juga we. Ya. Nah, setelah itu verb yang dipakai adalah type 3, atau yang past participle, ya, verb ketiga. Oke, again, jadi general rules dari si passive voice, sobat belajar, itu ada subject of passive, ya, followed by to be verb. Next, dia menggunakan verb type 3 or past participle. Oke, nah ini general rules-nya. Nah, sekarang kita lihat dia ini seperti apa sih? Ya. Oke, nah ini Kariska berikan dia nanti ada di beragam bentuk. Ada positive, negative, dan juga interrogative. Ya. Nah, di sini sobat belajar sama ya di general rules-nya, karena general rules itu biasanya untuk bentuk yang positif. Ya. Nah, di sini ada 3 contohnya. Yang pertama, those customer service employees are called by customers every day. Ya. Kalau kita lihat di sini berarti those customer service employees. Ini dia sepanjang ini itu dia subject of passive. Ya. Jadi sobat belajar di sini bisa melihat kalau subject of passive itu dia bisa sekompleks ini. Ya, gimana Kak caranya biar bisa bikin seperti ini? Sobat belajar need to read more. Ya, karena dengan sobat belajar sering membaca, jadinya bisa tahu seperti apa sih complexity in English. Ya, jadi nanti pengetahuannya dan juga skills-nya developed over time. Ya, oke. Nah, those customer service employees. Oke, nah to be-nya di sini are. Ya, karena ini sobat belajar dia plural. Ya, are called. Called-nya berarti dia dari verb 3-nya di sini. Ya, called by customers every day. Nah, ini ada every day. Salah satu bentuk yang identik dengan si simple present tense itu, sobat belajar, dia ada adverb yang berkaitan dengan habit. Ya, ini ada every day. Every, ya, berarti dia membentuk habit. Ya, oke. Di sini selain kita bisa tahu dia ini simple present tense dari to be-nya, di sini sobat belajar kita juga bisa lihat dari adverb-nya, keterangan waktunya, every day. Oke, nah ini untuk bentuk yang menggunakan are. Kalau yang menggunakan am, di sini kasih contohnya I. Ya, I am paid for my job every 2 months. Ya, again, ini adalah adverb yang identik dengan simple present tense, ada every, ya, 2 months. Oke, nah ini berarti dia subject of passive-nya, Kariska kasih kode S. M-nya itu berarti to be-nya, sobat belajar to be verb. Nah, paid-nya itu berarti verb 3. Oke, nah ini dia for my job. Ya, paid for what? Sobat belajar juga bisa menambahkan details-nya. Paid for my job. Oke, every 2 months. Nah, tapi di sini Kariska berikan modifikasi untuk sobat belajar, dia itu nggak ada by-nya di sini. Ya, I'm paid for my job every 2 months. Ya, jadi bisa sobat belajar menggunakan passive voice tapi nggak ada by-nya. Nah, di sini kenapa nggak Kariska kasih by? Karena kita tahu siapa yang pay for the job. Ya, jadi kan dia ini hired. Ya, si I-nya. Nah, berarti nanti pasti kita tahu ada stakeholder atau orang-orang yang berwenang untuk memberikan upahnya. Ya, nah makanya di sini dia tidak dijelaskan by whom. Ya, sobat belajar. Oke. Nah, yang ini my cat is fed 2 times. Ya. Di sini subject of passive-nya. And again, di sini sobat belajar juga bisa lihat untuk subject of passive-nya nggak cuma cat or people or person, tapi juga bisa ditambahkan ini possessive. Ya, something related to possessive.
Ya, my cat, your cat, her cat, his cat. Ya. Nah, ini subject of passive-nya. Is-nya ini berarti to be verb-nya. Verb-nya ini dari feed, ini verb 3. Nah, 2 times-nya ini about frequency. Ya, ini juga salah satu yang memang sebagai ciri khas dari simple present tense, dia itu ada ini, about frequency. Jadi kita bisa lihat, tracking, ya, seperti apa dia seberapa sering. Oke, sobat belajar. Nah, ini untuk contoh yang positif. Sekarang kita lihat bentuk yang lainnya. Oke, bentuk yang negatif. Oke, bentuk negatifnya ini sobat belajar tinggal ditambah not. Nah, di mana peletakan notnya, sobat belajar hati-hati. Nah, peletakan notnya, sobat belajar itu setelah to be-nya. Ya, subject of passive, to be verb is or am or are plus not. Ya, jadi dia sebelum verb-nya. Oke, verb-nya di sini. Oke, to make it clear, contohnya ini ada 2, one by one ya. Kita lihat, our articles are not reviewed monthly. Ya, our articles, ini subject of passive-nya, sobat belajar. Oke, to be verb-nya ada are, karena ini plural. Ya. Nah, baru di sini ada not-nya. Oke, and reviewed. Verb 3. Sini ya, monthly. Oke. Nah, ini dia modifikasi adverb yang ada di simple present tense. Dia sama dengan every month. Sobat belajar modifikasinya bisa menggunakan yang akhirannya ly, monthly. Okay? And this report is not updated by our head of department weekly. Ini this report is not. Ya, this report subject of passive to be-nya is not. Okay? Updated, verb 3. Tapi ini ada by our head of department weekly. Weekly sama dengan every week. Oke, ini contoh yang negatif. Kita lihat sekarang untuk bentuk yang interrogative. Nah, interrogative, sobat belajar, quite easy karena tinggal di reverse aja. Ya, jadi yang di reverse itu dia adalah to be-nya, sobat belajar. Jadi to be-nya precedes the subject of passive. Ya, contohnya di sini is ya, the movie recommendation list. Okay, this is complex one. The movie recommendation list. Ini subject of passive. Okay, verb 3, announce. Ini verb 3-nya dan ini adverb-nya, every season. Oke, tapi yang jadi fokus kita adalah ini structure-nya. Ada to be verb is here. Terus ada subject of passive, the movie recommendation list, plus verb 3, announced. Yang ini, okay, quite optional, every season. Okay, dan ini are those patients, okay, are those patients, ini as, makanya ini jadi are, ya, given, verb 3, proper medication by our nurses every 3 hours. Oke, nah kalau yang ini karena menggunakan give, jadi dia ada direct and indirect object. Tapi intinya, sobat belajar, untuk bentuk yang interrogative, dia itu to be verb-nya dulu, followed by subject of passive, baru abis itu verb 3-nya. Oke? Oke, belajar kita lihat. Sekarang, exercise-nya. Oke, nah di sini satu contohnya. Oke, case-nya adalah kita bisa lihat, why does Ridwan not mention by in his utterance? Ya, kita lihat berarti conversation-nya atau utterance, sentence-nya dari si Ridwan. Ya, Ridwan bilang, it is suspicious that our sets of business stationery are stolen every month. Ya, nah di sini kita lihat nggak ada by-nya, jadi kita nggak bisa tahu pelakunya siapa. Oke, nah di sini sobat belajar kita bisa tahu reason-nya dari kata yang dibikin verb 3-nya. Sobat belajar, dia bilang stolen. Ya, something stolen berarti kita nggak tahu siapa yang steal, siapa yang stole
ya. Nah, makanya di sini dan itu diperkuat dengan utterance-nya si Bagas. Dia bilang, well, I think we should put those in different spot, not here anymore. Si Ridwan bilang, sounds great. Oke, nah berarti ini memperkuat alasan kita kalau si stolen ini, oke, pelakunya itu still unknown. Oke, berarti di sini, why does Ridwan not mention by in his utterance? Pertanyaannya seperti itu, berarti jawabannya, it is because you can say the person is unknown. Buat belajar namanya still stolen, barang yang di stolen kita nggak tahu siapa. Dan di sini dia nggak ada kata by-nya, berarti case-nya itu dia masih belum solved. Oke, still the actor or the person is unknown. Sobat belajar. Oke, jadi salah satu ciri kenapa si passive voice itu tidak menggunakan by, adalah dia itu tidak diketahui siapa pelakunya. Sobat belajar. Nah, dua reasons yang lain kenapa dalam passive voice itu dia tidak menggunakan by, karena yang kedua ini adalah si aktornya itu sudah diketahui secara umum. Contohnya adalah arrested. Orang-orang yang punya wewenang untuk arrest itu adalah police department. Ya. Dan yang satunya lagi adalah alasan kenapa tidak menggunakan by. Ini dia tidak diketahui sama sekali. Seperti ini. Ya, sobat belajar. Jadi itu untuk materi kita passive voice kali ini, specifically in terms of simple present tense. Ya, general rules-nya untuk passive voice, sobat belajar, itu adalah subject of passive. Ya, again, subject of passive. Remember, bukan subject of active. Ya, jadi subject of passive followed by to be. Dan diikuti dengan verb type 3. Dan fungsinya adalah dia lebih fokus ke objeknya, receiversnya, instead of si doersnya. Sobat belajar, that's for the passive voice, and also the explanation of it, why it matters. Sobat belajar, karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.